Baik, terima kasih Bapak dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Atas nama teman-teman Dewan Pers dan konstituen, organisasi perusahaan pers maupun organisasi wartawan, kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk mengikuti konferensi pers siang ini. Jadi Dewan Pers dan konstituen Dewan Pers, asosiasi perusahaan pers dan perusahaan organisasi wartawan, hari ini memulai kegiatan kampanye bersama untuk mewacanakan dan memperjuangkan insentif ekonomi yang kami anggap penting, mendesak untuk mempertahankan daya hidup industri media pada saat situasi krisis seperti hari ini, karena semua pihak menyadari bahwa krisis ini merembet kemana-mana, melahirkan krisis ekonomi yang juga berdampak pada industri media atau ekosistem pers nasional gitu. Dan oleh karena itu kami menganggap perlunya ada upaya bersama untuk merespon ini. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan paket insentif ekonomi, termasuk insentif untuk industri media di sana, tapi kita apresiasi langkah pemerintah ini, tapi kita melihat ini baru membantu sedikit, tapi belum benar-benar bisa memberikan daya dukung yang memadai untuk survival dari industri media nasional. Gitu. Nah, oleh karena itu kami menyelenggarakan kampanye bersama hari ini. Terima kasih pada teman-teman media, pengelola media yang sudah memuat iklan kampanye bersama yang sudah kita rancang. Mudah-mudahan ada pengaruhnya nanti, dan mudah-mudahan kampanye hari ini bisa berlanjut apakah dalam 1 minggu atau lebih, hingga kemudian memberikan signifikansi terhadap upaya kita untuk memperjuangkan insentif untuk industri media ini. Gitu. Dari pengantar, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan saya persilahkan Pak Yanuar Ruswita dari Serikat Penerbit Surat Kabar untuk mewakili kami semua untuk memberikan poin-poin insentif ekonomi yang kita perjuangkan bersama-sama. Barangkali Saudara Stevi bisa membantu untuk menampilkan 8 insentif yang kita harapkan, kita tuntut bisa diberikan oleh negara kepada industri pers nasional. Silakan Pak Yanuar. Ya, selamat siang rekan-rekan para jurnalis dan yang konferensi pers ini, teman-teman kalian. Jadi sebenarnya saya tadinya Pak Kemal Ghani yang menyampaikan, tapi kebetulan beliau belum hadir, jadi saya sampaikan dulu. Maaf Pak Yanuar, mohon teman-teman di unmute dulu ya, masing-masing di unmute dulu biar tidak ada suara yang masuk. Jadi pada dasar justru terbalik, di mute. Udah Stevi udah di ini, Mbak Stevi. Sebentar ya Pak, saya bukan adminnya kebetulan Pak. Oh, gitu. Jadi sebentar.
Atau dibacakan dulu Pak Yanuar? Nggak bisa. Biar jelek malah pakai bokeh. Dari agak situ. Dia nggak apa-apa. Tapi fokusnya tetap dia. Halo Pak Yanuar. Halo Pak. Pak Yanuar, bisa dengar kami Pak? Ketutup Ya. lagi barusan. Ya, ya. Selamat siang teman-teman. Tadinya Pak Kemal Ghani akan menyampaikan ini, tapi beliau belum gabung sama kita, dan saya sampaikan beberapa pointer yang memang sudah jadi kesepakatan kita semua di task force. Kita tahu bahwa kondisi di pandemi COVID-19 ini membuat industri pers ini cukup terpukul, bahkan terpuruk juga. Bisa dikatakan pendapatan terjun bebas, sedangkan biaya operasional juga cukup harus kita tetap keluarkan, dan kita juga sebagai peran pers juga tetap harus bertahan untuk berperan dalam penanggulangan konflik ini. Jadi kesepakatan teman-teman dengan task force ini adalah ada 8 pointer. Udah masuk belum? Saya di HP soalnya kecil. Yang pertama adalah ini Pak Agus, tolong nanti dikoreksi. Ini saya masih pegang yang lama soalnya ini. Yang pertama adalah mendorong ya. Ini Pak. Ya. Silakan Pak. Udah ada belum? Nah, udah ya, langkah bacanya udah. Baik, poin 1 adalah mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sosialisasi kebijakan, program atau kampanye penanggulangan COVID-19, baik di tingkat pusat maupun daerah untuk perusahaan pers. Jadi nanti kita terangkan, ini maksudnya memang ini bagaimanapun kita tetap berharap pemerintah tetap mengalokasikan dana sosialisasi itu kepada kita semua, ke dunia pers. Meskipun sudah ada, kita tahu sudah ada semacam perintah bahwa ini banyak pengalokasikan dana-dana di APBD, APBN ini dipindahkan alokasinya, konsentrasikannya ke penanggulangan COVID ini. Tapi kita tetap meminta pemerintah negara untuk tetap mengalokasikan dana itu terhadap untuk pers. Yang kedua adalah mendorong negara untuk memberikan subsidi harga kertas bagi perusahaan pers cetak. Pers cetak itu ada surat kabar harian, ada surat kabar mingguan, ada tabloid, ada majalah. Itu sebesar 20% dari harga per kilogram komoditas tersebut. Kita tahu kertas ini merupakan hampir 55% dari biaya produksi sebuah surat kabar atau sebuah media cetak. Sehingga kita berharap pemerintah dengan negara dalam hal ini memberikan subsidi untuk di tengah juga dengan kenaikan dolar sekarang. Kita tahu bahwa harga kertas terus naik, dan ini tentunya memberatkan kita semuanya, terutama media-media cetak. Yang ketiga adalah mendorong negara memberikan subsidi biaya listrik untuk perusahaan pers sebesar 30%
dari tagihan per bulan pada periode Mei sampai Desember 2020. Kenapa kita bicara bulan Mei sampai Desember? Karena kita masih memprediksi pandemi ini belum selesai dan diperkirakan akan, kalaupun diprediksikan bulan Juli atau Agustus, mungkin itu baru puncaknya saja. Desember itu baru setelah Desember baru situasi normal, makanya kita minta subsidi itu sampai bulan Desember 2020. Keempat, mendorong negara memberikan kredit berbunga rendah atau berjangka melalui bank BUMN untuk perusahaan PES. Kita tahu banyak teman-teman juga di media yang sudah mulai kesulitan menggaji karyawannya untuk operasional perusahaannya, sehingga dibutuhkan stimulus dari perbankan. Dan ini kita berharap dari Bank BUMN ini bisa memberikan kredit berbunga rendah dan berjangka panjang tentunya kepada perusahaan-perusahaan PES ini. Yang kelima adalah mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan PES untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama masa pandemi COVID-19 tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan. Jadi kita tahu juga dengan kesulitan ini kewajiban-kewajiban banyak yang kita tidak bisa penuhi sesuai dengan waktu kewajiban kita, seperti BPJS ini, baik itu yang dibayarkan oleh karyawannya sendiri maupun oleh perusahaan. Untuk itulah kita meminta penangguhan kewajiban tersebut, tapi tetap nilai manfaat dari BPJS itu tetap masih bisa diperoleh oleh kita semuanya. Yang keenam adalah mendorong pemerintah menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan PES untuk membayar iuran BPJS Kesehatan selama masa pandemi COVID-19. Jadi, untuk sampai bulan, saya kira ini sama juga, sampai bulan Desember perkiraannya, kita juga meminta penangguhan pemerintah untuk menanggung kewajiban tersebut, karena ya kita tahu bahwa kondisi perusahaan-perusahaan PES sekarang ini cukup berat untuk menyelesaikannya, untuk membayar kewajiban tersebut, sehingga kita berharap pemerintah untuk menanggung kewajiban yang biasanya dibayar oleh karyawan dan perusahaan PES. Yang ketujuh adalah mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia, seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dan lain-lainnya. Komponen mendorong negara, nomor 7, saya ulangi lagi, nomor 7, mendorong negara memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia, seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Microsoft, dan lain-lain. Komponen atau hasil pemungutan pajak pendapatan ini penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan setara, serta layak dialokasikan untuk mengembangkan dan menyelamatkan institusionalisme di negara kita, di negeri kita. Jadi kita tahu bahwa platform global ini pendapatan kita banyak, terutama di teman-teman di online, banyak tertarik, diambil oleh mereka sebagian besar. Kita hanya mendapatkan sebagian kecil, sementara kita secara operasional tetap mengeluarkan biaya yang besar. Mereka hanya tinggal mengambil dan menikmatinya. Ini yang kita tuntut, supaya ada kesetaraan dengan mereka pemberlakuannya. Kita tetap selama ini membayar pajak, membayar peraturan sesuai dengan apa yang sudah diberlakukan pada kita semuanya. Itu saya kira dari 7 poin ya, Pak.
Terima kasih Pak Yanwar. Jadi teman-teman mohon digeser ke bawah Pak Johar. Lagi. Bawah lagi Pak Johar. Ke bawah. Nah, jadi kampanye bersama ini diselenggarakan oleh berbagai komponen. Yang pertama adalah Serikat Penerbit Pers, SWS, kemudian Asosiasi Televisi Lokal Indonesia, ATVLI, Asosiasi Media Siber Indonesia, AMSI, Serikat Media Siber Indonesia, SMSI, Persatuan Radio Siaran Swasta. Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI, Forum Pemimpin Redaksi, Forum Pemret, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Aliansi Jurnalis Independen AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Pewarta Foto Indonesia PFI, Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia ATVJI, dan Dewan Pers itu. Dan saya tambahkan sedikit rekan-rekan semua. Jadi 7 butir insentif yang kita perjuangkan ini, aspirasi dari masyarakat pers ini sebenarnya juga diperjuangkan oleh asosiasi atau organisasi serupa di berbagai negara. Itu di berbagai negara seperti NUG di Inggris, kemudian ada IFG, itu lembaga wartawan lintas negara yang salah satu yang terbesar, itu juga memberikan rekomendasi yang sama untuk dilakukan kepada negara di berbagai negara agar pemerintah memberikan bantuan atau dukungan terhadap pers sebagai ruang publik atau pilar keempat demokrasi. Jadi ini sebenarnya menjadi edaran global dan sangat mendesak karena situasinya semakin memprihatinkan untuk industri pers kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada barangkali teman asosiasi yang lain. Apakah sudah ada Pak Kemal di antara kita dari Forum Pemret? Kalau tidak ada Pak Kemal, mungkin kami undang dari AMSI. Dari AMSI ada Saudara Komang tadi. Silahkan Bung Komang untuk menambahkan. Baik, terima kasih banyak Mas Agus. Kami dari Asosiasi Media Cyber Indonesia, AMSI, mendukung penuh seruan ini karena memang berdasarkan survei yang kami lakukan terhadap lebih dari 300 anggota AMSI di 19 provinsi, telah terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan dalam 2 bulan terakhir, dan ada ketidakpastian mengenai nasib media-media online di seluruh Indonesia dalam 3 bulan ke depan. Ketidakpastian nasib para pengelola media online ini bisa berakibat pada menurunnya kualitas informasi yang kredibel yang bisa kita diseminasi kepada publik dalam masa-masa pandemi ini. Jadi ketiadaan pers lokal, ketidakmampuan industri media untuk bertahan itu bisa mempengaruhi ekosistem informasi di negeri ini, dan itu adalah kondisi yang tidak kita inginkan dalam situasi pandemi. Kita ketahui bersama situasi pandemi ini penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kesimpangsiuran, banyak hoax, banyak misinformasi, disinformasi beredar, sehingga justru di saat-saat seperti ini peran media, peran pers sangat-sangat penting sebagai clearing house, sebagai penjernih informasi, sebagai sumber rujukan informasi yang kredibel, dan kita yakin semua insan pers, stakeholder jurnalisme di negeri ini ingin melakukan yang terbaik untuk memastikan hanya informasi yang akurat yang beredar, dan itu penting untuk publik agar mereka bisa mengambil tindakan yang tepat
melindungi diri dari penularan virus corona. Karena itu AMSI mendukung seruan ini. Kami berharap pemerintah bisa merespon, memberikan insentif dan relaksasi beberapa kewajiban hanya untuk masa pandemi. Dan saya pikir itu adalah kebijakan yang produktif untuk publik, karena melalui penyebaran informasi yang dilakukan oleh kita semua di media, ini kita semua bersama-sama berusaha bisa melalui periode pandemi ini dengan selamat. Saya pikir itu, Mas Agus, tambahan dari AMSI. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bung Komang dari Sekjen AMSI. Saya persilahkan selanjutnya Pak Kemal dari Forum Pemret. Setelah itu Bung Azul dan Pak Ahmad Johar dari Dewan Pers untuk memberikan pernyataannya. Yang pertama, barangkali Pak Kemal dulu, Pak. Silahkan, Pak. Mohon maaf, tadi agak sulit ya, Pak, masuknya, Pak, ya? Iya, nggak apa-apa, Mas. Ya, selamat siang, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi, tadi yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya, saya kira sudah sangat lengkap. Jadi, saya hanya menambahkan sedikit saja. Jadi, memang situasi sekarang ini kan memang serba dilematis ya. Jadi ada pilihan-pilihan yang keduanya mungkin sulit untuk diambil. Nah, tapi yang jelas dengan adanya pandemi, ada PSBB, ini kan kegiatan perekonomian kan nyaris mandek gitu kan ya. Nah, nyaris mandek, jadi banyak permasalahan selain masalah kesehatan. Salah satunya yang utama adalah masalah perekonomian dan bisnis. Nah, itu kan juga menimpa banyak perusahaan termasuk media. Nah, jadi kalau media terdampak, tadi seperti dipaparkan oleh Mas Komang dan juga tadi mungkin juga oleh Mas Agus, ini kan juga akan berakibat sangat cukup serius ya buat masyarakat, karena tidak ada informasi-informasi yang kredibel, yang mungkin akan sampai ke masyarakat. Nah, jadi berkaitan dengan itu saya hanya menambahkan saja, makanya dalam usulan yang kita ajukan ke pemerintah ini, yang penting bagaimana kita bisa tetap beroperasi ya dengan wajar, dengan baik, sehingga kita tetap dapat menjalankan fungsinya untuk dapat memberikan informasi yang merupakan menjadi hak publik ya. Dan kemudian yang kedua, kami juga tidak egois gitu lah dalam campaign. Jadi selain memperjuangkan pers, kita juga meminta pemerintah juga untuk memperjuangkan industri-industri lain yang memang diperlukan untuk kehidupan masyarakat kita ini. Makanya selain pers, kita juga mendorong UMKM juga harus diselamatkan, dunia usaha juga harus diselamatkan. Nah, jadi itu mungkin sedikit tambahan dari kami. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih, Pak Kemal. Selanjutnya saya undang Mas Arief Zulkifli untuk memberikan pernyataan, dan nanti kita juga ingin undang Bang Rikat Bakun juga untuk memberikan pernyataan. Silakan, Bung Azul. Ya, terima kasih Mas Agus. Saya menambahkan sedikit saja bahwa gagasan untuk membuat pernyataan pers ini beserta dengan kampanye yang saya kira mulai hari ini sudah beredar di mana-mana, di media-media, baik cetak, elektronik, TV, dan radio, tidak datang begitu saja. Ini lewat sebuah diskusi yang lumayan panjang, perdebatan yang tidak sebentar, yang pada intinya adalah, satu, ada gagasan untuk menyelamatkan pers nasional, bukan semata-mata untuk kepentingan pers itu, tapi untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kepentingan publik. Karena tanpa informasi yang kredibel dan teruji lewat proses pemberitaan yang diolah lewat newsroom dan proses verifikasi yang kuat, publik akan tidak punya informasi yang akurat, dan kita tidak punya alat ukur untuk menentukan arah dari penyelesaian pandemi COVID-19 ini.
Jadi dasarnya bukan semata-mata, saya ingin mengulangi Pak Kemal tadi, bukan semata-mata pada kepentingan media itu saja, tapi pers yang sehat, pers yang tidak tumbang, itu dibutuhkan dalam memberitakan atau memberikan informasi kepada publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menyadari bahwa dalam proses diskusi, media tetap harus independen, betapapun insentif-insentif diberikan kepada media lewat pemerintah. Nah, ini juga jadi perdebatan. Apakah dengan dorongan kepada pemerintah untuk menyelamatkan komunitas media, maka media akan kehilangan independensinya. Kami menyadari bahwa ini akan jadi persoalan dan karenanya kami merumuskan. Kami sadar bahwa bantuan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah sebetulnya tidak bersumber dari pemerintah, tapi bersumber dari negara. Jadi prinsip dari pajak publik itu adalah dari publik untuk publik. Publik pembayar pajak adalah semua masyarakat, termasuk kita semua. Publik yang mendapat manfaat dari pajak adalah kita semua, termasuk pers. Pemerintah adalah pihak yang menyalurkannya, pihak yang diberi wewenang untuk mengelola keuangan negara. Jadi kami berharap lewat konferensi pers ini tidak disalahpahami, ya, tidak disalahpahami seolah-olah jika pers nasional diberi insentif untuk tetap tumbuh, maka itu artinya pers nasional tidak lagi independen, tidak lagi boleh atau bisa memberitakan informasi seakurat mungkin. Justru sebaliknya, dengan diberi insentif maka kita akan punya kekuatan untuk terus memberitakan informasi secara akurat dan terpercaya. Terima kasih, itu saja Mas Agus. Terima kasih Bung Ajul. Selanjutnya Mas Majo. Kami persilahkan. Mohon tausiahnya. Unmute. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini bisa berkumpul virtual bersama. Saya kira apa yang disampaikan Mas Agus, Mas Kemal, Mas Azul, Arjul Gifri tadi sudah komprehensif dan memang menjadi semacam salah satu kewajiban bagi pemerintah untuk tetap menghidupkan media nasional. Bukan berarti media itu ngemis-ngemis minta-minta kepada pemerintah, tidak. Tapi justru pemerintah masih tetap harus menghidup-hidupkan media ini karena memang kondisinya ini kondisi yang luar biasa, saya kira. Extraordinary. Dan di beberapa belahan dunia kejadiannya hampir serupa. Mereka juga menganjurkan media-media mainstream yang besar di Amerika bahkan sangat menganjurkan pemerintah juga hendaknya membantu menghidupkan ini, tapi bukannya uangnya pemerintah, tapi ini statusnya uang dari negara begitu untuk menghidupkan apa yang selama ini membantu negara, yaitu eksponen demokrasi yang paling penting, saya kira. Jadi kalau sampai media itu kolaps, bukannya kita membesar-besarkan peran media, tapi memang peran media begitu strategis. Harus tetap dihidup-hidupkan, harus tetap mampu menyelenggarakan sistem pertukaran informasi dan sebagainya, biar informasi itu tidak dimonopoli oleh media sosial yang kecenderungannya informasi apapun akan memenuhi tataran di media sosial itu. Beda dengan media yang sudah yang dikelola oleh seluruh eksponen media arus utama ini, karena untuk menjadi berita, informasi harus terlebih dahulu diolah. Karena itu saya berharap teman-teman meskipun kondisinya sesulit apapun, sesusah apapun, masih tetap harus menghasilkan produk berita yang terverifikasi kebenarannya dan
kita ikut membantu memperkecil, menekan sedapat mungkin agar hoax dan misinformasi tidak sampai berkembang di masyarakat. Itu aja yang bisa saya sampaikan atas nama Dewan Pers juga. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Bersama kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Johar. Selanjutnya kami persilahkan Bang Richard Bagun untuk memberikan pernyataan. Silakan. Selamat siang untuk semua, Mas Agus. Selamat siang. Yang... Jadi di balik proposal ini sebetulnya ada keinginan membangun ekosistem kenegaraan lah, kebangsaan dan demokrasi. Dan dalam ekosistem ini kalau ada satu mata rantainya lemah, itu akan mempengaruhi mata rantai kehidupan yang lain. Dan salah satu mata rantai, bukan satu-satunya, salah satunya itu kan dunia pers. Pers tadi sudah disinggung oleh Kang Johari bahwa ini sangat strategis dan berperan dalam tugas komunikasi lah. Jadi kalau mata rantai ini melemah atau putus, maka mata rantai yang lain itu tidak akan berfungsi. Jadi dalam sebuah ekosistem ini, media dan tentu dunia industri dan dunia sektor kehidupan yang lain itu juga sangat penting. Dan kita dari dunia media, dunia pers, memang memperjuangkan ini karena sebetulnya bukan tiba-tiba. Dunia pers sendiri sudah berusaha sekeras mungkin untuk melakukan penghematan. Penghematan dan dengan macam-macam cara, tetapi di ujung pergulatan itu memang menemukan tantangan yang sangat sulit, yang sulit dilewati. Karena selama beberapa tahun terakhir, media sebetulnya sudah menghadapi disrupsi yang luar biasa dan digorogoti habis-habisan oleh datangnya era digital. Dengan segala kehebatan dan manfaat yang luar biasa, tetapi dunia pers merasakan dampaknya, disruptusnya yang luar biasa, terutama untuk media yang konvensional. Nah, persoalan ini belum bisa diatasi, kemudian datang tsunami yang luar biasa, itu COVID. Dan COVID ini bukan hanya menghantam media, tetapi seluruh sektor kehidupan. Dan dari porsi kita, Persi Media, tentu kita memperjuangkan, kalau media ini tidak dijaga, maka nanti fungsinya akan habis, hilang, atau mengalami kemerosotan yang luar biasa, dan fungsi-fungsi itu akan diambil alih, takutnya dibajak oleh sosial media, yang digambarkan oleh beberapa pemikir terakhir itu menjadi tirani. Kenapa menjadi tirani? Karena tidak ada satupun kekuatan di dunia yang bisa mengontrolnya. Jadi kita berkumpul lewat cara virtual ini, media pers. Ya, tujuannya untuk mendorong. Halo? Lanjut, Mas dari Radio Erlangga. Halo. Sudah, Mas. Silakan lanjut, Bang Richard. Jadi saya kira usul ini sangat strategis karena memang keadaannya tadi seperti Bung Kemal mengatakan, keadaannya sendiri sudah sangat berat. Dan persoalannya untuk ekosistem sebuah negara kalau tanpa media itu agak berat juga ke depannya. Jadi tidak bisa ini media untuk media, bukan. Ini media untuk urusan kenegaraan lah, untuk sebuah bangsa yang modern yang maju itu perlu media. Jadi bukan hanya karena kita kerja di sana, tidak. Itu lebih dalam konsep ekosistem hidup kenegaraan. Jadi maka kita juga, kalaupun kita bukan orang media, saya kira kita memperjuangkannya juga. Bahwa media itu sangat penting, karena dia menjadi medium untuk menyampaikan, untuk men-share nilai-nilai atau kritik yang konstruktif lah. Jadi saya berterima kasih pada teman-teman yang sudah tadi seperti yang Jul bilang sudah berusaha untuk mengkaji ini. Dan ini beban bagi kita karena mungkin akan dipersepsikan bahwa kita mungkin mau manja, bukan. Ini memang situasinya tidak bisa tertahankan karena gempuran COVID yang sudah tadi dikatakan oleh Kang Johar bahwa kedepannya kita tidak tahu. Dalam 2 bulan saja kita sudah merasakan kelelahan
kita tidak tahu kalau ini nanti akan terus berlanjut. Kira-kira itu dari saya dan selamat puasa, beribadah puasa bagi teman-teman semua, dan semoga kita bisa melewati badai COVID ini sesegera mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang Rikat. Selanjutnya kami undang dari PRSSNI, mungkin sudah bergabung sama kita, Bang Rafiq. Rafiq? Apakah ada Bang Rafiq? Ada Bang Mas Rafiq? Agus. Ya, Mas silakan Agus. Bang Rafiq. Ya, monggo. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang Muslim. Bapak dan Ibu sekalian, sejak 2 Maret pada saat Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa COVID sah menjadi warga negara Indonesia karena ada 2 orang di Depok yang positif mengidap COVID-19. PRSSNI dengan 600 anggotanya di seluruh Indonesia mulai melakukan campaign tentang COVID. Mulai dari sekedar memberitahu apa itu COVID-19, hingga kita mengedukasi pendengar radio se-Indonesia bagaimana caranya agar kita terhindar dari COVID-19. Setelah itu berduyun-duyun semua stakeholder, semua pemangku kebijakan mengirimkan iklan layanan masyarakatnya untuk disiarkan secara cuma-cuma di seluruh radio anggota PRSSNI. Tentu itu kami lakukan karena memang berdasarkan Undang-Undang Penyiaran, radio atau lembaga penyiaran harus menyisihkan 10% dari total siaran komersialnya untuk iklan layanan masyarakat. Tapi rasanya sekarang sudah lebih dari 10% dari total siaran komersial yang kami gunakan untuk mengakomodir berbagai macam ILM yang datang dari sangat banyak pihak. Mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kepolisian, Pemprov, Pemkot, pemerintah kabupaten, semuanya meminta kita menyiarkan iklan layanan masyarakat. Jadi sekarang slot iklan di radio penuh. Terisi mungkin sampai 70 hingga 80%. Tapi isinya semua ILM, iklan layanan masyarakat yang tidak berbayar. Bagaimana dengan iklan komersil? Secara umum, saya harus menyampaikan bahwa radio expenditure itu 70%-nya ada di Jakarta. 30%-nya tersebar ke kota-kota lain di seluruh Indonesia. Nah, saat ini di Jakartanya saja radio expenditure itu turun hingga 70%. Saya tidak membayangkan apa yang terjadi di radio teman-teman saya yang ada di luar Jakarta, yang ada di luar Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Sulawesi, yang ada di Kalimantan, yang ada di Indonesia bagian tengah, yang ada di Indonesia di bagian timur. Kami yakin hanya untuk melunasi tagihan listrik rasanya berat buat mereka sekarang. Kemarin saya baru meeting dengan teman-teman dari Menko Maritim dan Investasi. Jadi mereka sedang melakukan sebuah gerakan yang mengajak masyarakat Indonesia untuk membeli produk
UMKM Indonesia. Karena produk UMKM Indonesia dalam kondisi sekarang, terutama tenun, ikat, batik, itu nggak ada yang beli. Karena PSBB, karena orang tidak boleh keluar. Sehingga akhirnya produk-produk UMKM itu akan dijual melalui 7 platform e-commerce Indonesia. Dan radio sebagai salah satu UMKM dimintai tolong untuk menyiarkan spot gerakan membeli produk UMKM Indonesia. Sambil bercanda saya ngomong, kalau semua minta tolong ke radio, lalu di tengah kondisi kayak sekarang, radio mau minta tolong sama siapa? Jadi buat saya, apa yang kita lakukan hari ini sangat penting. Kami tidak ingin menjadi sebuah media yang manja, tapi menurut saya ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Lembaga penyiaran itu harus membayar izin menggunakan frekuensi. Lembaga penyiaran itu juga harus membayar izin penyelenggaraan penyiaran. Alangkah bijaksananya kalau tagihan itu untuk tahun 2020 ditiadakan. Anggap saja kami sudah membayarnya dengan menyiarkan sangat banyak iklan layanan masyarakat yang kami putar sesuai dengan permintaan dari banyak departemen, banyak kementerian. Terus kemudian untuk relaksasi pajak, rasanya sudah mendapat perhatian dari Kementerian Keuangan, tentu itu juga tidak bisa kita nafikan ya, kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk itu. Kalau tidak salah, apa yang juga kita minta adalah pengurangan tagihan listrik. Karena kalau lembaga penyiaran itu biaya terbesarnya selain salary, selain gaji untuk karyawan adalah bayar listrik ya. Karena listrik pemancar itu mahalnya luar biasa. Satu radio itu membayar listrik pemancar sebulan sekitar 25 sampai 30 juta rupiah. Itu hanya untuk pemancar, belum office ya. Jadi saya pikir itu pembuka dari PRSSNI, Mas Agus. Jadi saya berharap ini tidak dimaknai sebagai radio yang menjerit-jerit minta tolong, tidak sama sekali. Kalaupun apa yang kita sampaikan kepada pemerintah ini belum bisa dipenuhi, tentu kita tetap akan berjuang sampai tetes darah yang penghabisan, begitu ya. Sampai kasarnya sampai mulut penyiar kita kering karena mereka tidak lagi punya air untuk diminum. Sementara itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Rafiq. Mudah-mudahan aspirasi kita ini juga didengarkan oleh Menteri BUMN kita yang kebetulan adalah Ketua Umum PRSSNI. Amin. Ya. Amin. Oke, selanjutnya sebelum sesi diskusi dan tanya jawab, saya ingin mengundang dulu dua junjungan saya. Yang pertama adalah Ketua SMSI, Saudara Firdaus, yang kemudian disambung dengan Bung Asmonowikan dari SPS yang akan ingin menambahkan informasi terkait dengan industri media cetak. Gitu. Silahkan, Paduka Yang Mulia Firdaus, untuk bicara. Terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau berhadapan dengan Mas Agus ini tidak bisa bicara apa-apa. Apapun juga, yes. Tetapi terkait dengan gagasan yang luar biasa ini, saya banyak tidak ikut ya, karena ada beberapa kawan yang mewakili SMSI di tim. Tetapi saya terkejut berakhir itu ada gagasan iklan bersama. Ini luar biasa. Dalam kondisi ini ternyata Dewan Pers, Pak Agus dan kawan-kawan mempunyai ini insting bahwa persatuan itu ternyata menjadi satu kunci untuk kita ke depan. Karena
Indonesia ke depan pasti berubah, semua berubah. Dan ini juga dirasakan belum saja berhenti belum berhenti masalah COVID ini. Kawan-kawan di daerah, khususnya anggota SMSI, yang notabene juga banyak anggota PWI hari ini, kalau mau jujur, karena mayoritas anggota SMSI itu adalah UMKM. Kalau bisa dikatakan 85 sampai 95%, saya belum tabulasi UMKM-nya berapa nilainya. Tetapi ini yang langsung dirasakan. Kalau kawan-kawan yang di Jakarta itu kalau gaji misalnya ada yang 50, ada yang 100, ada yang 25. Tapi yang daerah ini hari ini sudah banyak sekali yang sudah tidak terima gaji. Nah, khususnya anggota SMSI. Artinya, iklan bersama ini menjadi salah satu alternatif harapan anggota SMSI dan pengurus SMSI. Dan ini perlu kita terus perjuangkan, bukan bahwa seperti tadi, bahwa kita menempatkan independensi kita di bawah hegemoni pemerintah, tetapi memang dalam kondisi ini negara harus hadir. Nah, di sini juga mungkin akan kita lihat kematangan pemimpin negara kita melihat salah satu pilarnya dalam kondisi yang akut, yang kalau tidak diselamatkan ada kemungkinan kita akan tidak mampu dalam 5 tahun ke depan, bahkan 5 tahun ke depan mampu bangkit, apalagi menyetarakan dengan negara-negara yang maju ini. Ini yang saya lihat visi ini ya, visi kawan-kawan hasil tim yang melahirkan gagasan iklan bersama. Mudah-mudahan ini terus menjadikan kita satu kekuatan bangsa untuk nanti membangun pasca COVID ini. Diberi atau tidak diberi, ini suatu langkah yang luar biasa. Itu saja Mas Agus dari saya. Terima kasih pada Mas Agus sebagai tuan guru saya yang selalu jadi mentor hari-hari saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Firdaus. Sebelum Bung Asmono, saya persilahkan Lora Abdul Manan, Ketua AJI, untuk menyampaikan aspirasinya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Agus, dan selamat siang untuk semua anggota Dewan Pers, Ketua Asosiasi, dan wartawan yang hadir dalam konferensi pers virtual ini. Saya ingin menambahkan saja apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di Dewan Pers dan Asosiasi soal situasi yang kita hadapi saat ini. Kita di organisasi wartawan tentu saja ini yang terdampak sangat terasa akibat krisis ini, dan karena kami juga sudah mulai mendengar laporan bahwa meskipun usia krisis ini baru 2 bulan ya sebenarnya di atas kertas, tapi dampaknya sudah sangat terasa. Kita misalnya di Jakarta saja kan kita dengar ini efisiensi sudah sangat keras dilakukan. Yang banyak sih masih potong gaji ya, potong gaji dan efisiensi. Efisiensi ini yang berdampak ke teman-teman kontributor di daerah, karena kalau Jakarta diperketat otomatis aliran ke daerahnya jadi seret, dan beberapa media juga ada yang mulai telat bayar gaji, dan saya kira dampak di luar Jakarta jauh lebih kerasa karena PHK udah mulai terjadi karena medianya tutup. Ada juga yang masih bekerja tapi tanpa digaji, dan padahal krisis masih baru jalan 2 bulan dan sementara kita belum tahu berapa lama krisis ini akan selesai. Jadi kalau 2 bulan saja kondisinya seperti ini, kita tidak membayangkan bagaimana kalau sampai misalnya 4 atau 6 bulan. Sementara kita juga tahu bahwa peran media ini kan cukup penting dalam masa wabah, seperti tadi disampaikan oleh Mas Komang dan Mas Arif Zul. Ya, ini media dalam situasi sekarang ini menjadi alat untuk menimbulkan awareness kepada publik,
dengan berita-berita soal COVID, dengan begitu ikut membantu pemerintah untuk supaya warga mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah, baik itu melalui physical distancing atau PSBB. Kalau warga tidak disadarkan tentang bahaya COVID, saya kira masyarakat tidak akan sulit diharapkan untuk mematuhi kebijakan pemerintah, baik itu PSBB maupun physical distancing. Kalau lihat dari usulan yang disampaikan oleh Task Force Dewan Pers ini kan sebenarnya tujuannya kan ada 3 itu. Sebenarnya pertama itu kita ingin bertahan. Nah ini misalnya kalau kita lihat usulan soal dana sosialisasi dipertahankan, itu kan sebenarnya pemerintah tidak perlu keluar uang tambahan, cuma hanya mengalokasikan dari yang sudah selama ini dianggarkan gitu. Jadi hanya pengalihan alokasi. Dan yang usulan kedua, usulan berikutnya yang sifatnya membuat media bertahan itu adalah menangguhkan kewajiban untuk membayar BPJS Kesehatan. Karena kita tahu bahwa BPJS Kesehatan ini kan lumayan ya, karena 5,7% dari gaji. Jadi kalau misalnya perusahaan media tidak perlu membayar BPJS dalam masa pandemi, setidaknya ada sekitar 5% dari gaji uang yang harus dikeluarkan perusahaan, itu bisa digunakan untuk membuat perusahaan bertahan. Yang kedua kan sifatnya meringankan perusahaan lah ya. Jadi misalnya subsidi harga kertas misalnya. Ya, memang ini bisa jadi pemerintah harus mengeluarkan budget karena ini sifatnya B2B ya. Dan pemerintah bisa membantu dengan mengurangi pengeluaran itu dengan memberikan subsidi. Yang ketiga, kalau tiga ini kan listrik, yang pemerintah bisa tidak keluar uang, paling cuma mengurangi keuntungan yang didapat oleh pemerintah karena ini listrik perusahaan negara. Yang berikutnya itu yang BPJS ketenagakerjaan. Kita di usulan ini kan BPJS ketenagakerjaan kita minta supaya ditangguhkan selama masa krisis, karena kita tahu BPJS ketenagakerjaan itu kan sekitar 5% ya. Ada jaminan hari tua, salah satunya jaminan hari tua itu kan 5%. Yang 4 ditanggung perusahaan, 1 ditanggung karyawan. Kalau itu ditangguhkan, memang pemerintah tidak perlu keluar uang, perusahaan jadi berkurang bebannya setidaknya 5% dengan tidak perlu membayar kewajiban ini. Ya memang resikonya tabungan hari tua kita memang akan bolong di masa pandemi ini karena kita tidak membayar iuran. Ya, itu saya kira resiko yang harus kita terima ya. Dan kebijakan ketiga itu yang sifatnya mendukung ya, misalnya dukungan berupa kredit berbunga rendah melalui BUMN, sesuatu yang saya kira pemerintah tidak perlu keluar uang karena ya hanya channeling kepada BUMN yang itu ada peran negara di situ. Nah, yang terakhir itu soal pungutan pajak untuk lebih intensif ke raksasa-raksasa digital. Jadi kalau lihat usulan ini secara keseluruhan, jadi sebenarnya uang baru yang harus dikeluarkan oleh pemerintah itu lebih sedikit, dan yang diusulkan dalam skema ini sebenarnya hanya untuk meringankan. Sama sekali tidak ada intensi dalam usulan ini untuk membuat pers kaya raya, tidak ada. Ini hanya hanya bantuan yang sifatnya supaya langkah kita bisa melewati masa-masa krisis ini dan memudahkan langkah kita lah untuk bisa bertahan dan tetap menjalankan fungsinya seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Dan kita juga punya keyakinan bahwa selain karena peran penting pers di masa pandemi cukup signifikan, juga kalau pemerintah memberikan stimulus ini, memberikan insentif ini, pada dasarnya adalah juga meringankan beban pemerintah ke depan ketika melakukan recovery. Karena kalau pemerintah membantu industri pers saat ini, itu sama dengan mengurangi beban yang harus dia lakukan ketika nanti ekonomi perlu dipulihkan. Jadi, dan concern kami yang terakhir itu adalah, saya kira ini tadi disampaikan oleh Mas Arief Zulkifli, bahwa ini adalah
permintaan yang diajukan, usulan yang disampaikan kepada negara yang secara konstitusi memang punya kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada warga, kepada masyarakatnya. Dan saya kira pers adalah bagian dari masyarakat yang juga kewajiban pemerintah untuk menjaga keselamatan dan juga kesejahteraannya. Dengan pemahaman seperti itu, kalaupun pemerintah memberikan insentif ini kepada pers, yang sebenarnya jumlahnya sedikit dan tidak membuat kita kaya juga, tapi hanya membuat kita bertahan, itu tidak membuat kita merasa tergadaikan independensi kita, karena dan kita tidak harus kita harus tetap menjaga independensi karena itu bukan uang pemerintah, sehingga kewajiban kita jangan sampai membuat kita lantas tidak kritis kepada pemerintah. Dan ini juga mengingatkan juga kepada pemerintah bahwa dengan memberi insentif ini jangan juga berpikir bahwa akan meminta seperti meminta pamrih kepada pers untuk membuat media untuk ikut apa yang dikatakan pemerintah. Kira-kira itu dari Aji. Terima kasih, Bung Manan. Oke, yang terakhir, Asmono Wikan, silahkan. Bung Asmono. Ya, selamat siang, Bung Agus. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Selamat siang semuanya. Jogja aman hari ini, cuaca cerah. Alhamdulillah. Saya hanya akan menyampaikan apa yang menjadi kajian kami beberapa minggu lalu. Barangkali Bapak Ibu juga sudah mendapatkannya dari pemberitaan di beberapa media. Satu hal yang ingin kami tekankan bahwa memang krisis COVID-19 ini, sebagaimana juga disampaikan oleh teman-teman, para senior tadi, ketua asosiasi juga, memang luar biasa dahsyat. Secara ringkas saya mau sampaikan bahwa yang pertama adalah ancaman PHK itu adalah nyata, bukan fantasi. Hari ini laporan yang kami terima sudah hampir separuh dari anggota kita yang 434 penerbit dari Sabang sampai Merauke itu sudah dan sedang merencanakan PHK dan maupun merumahkan karyawan tanpa digaji. Yang kedua adalah 70% anggota kami itu sudah tidak mampu lagi melihat jalan terang di balik krisis COVID-19 ini. Jadi hampir semua rencana kerja mereka itu mentok. Ini persoalan besar. Karena memang tidak ada ruang untuk berkreasi. Salah satunya karena PSBB dan seterusnya. Hanya ada 30% yang masih melihat ada peluang di balik krisis. Jadi kalau pepatah Cina mengatakan bahwa selalu ada peluang di balik krisis, tetapi dalam COVID-19 ini fakta yang dialami oleh kawan-kawan penerbit SPS itu hanya 30%. Nah, ini persoalan. Nah, hal kedua adalah melihat dari apa yang terjadi pada kami di industri media cetak ini, maka upaya juga sudah dilakukan. Selain upaya-upaya yang ditempuh secara internal, kami juga bersama asosiasi kita support betul apa yang menjadi gagasan dan program kampanye yang bahkan hari ini kampanye bersama sudah kita tayangkan di banyak media anggota kita. Nah, satu hal dari sisi kampanye yang menarik untuk kami cermati adalah tentang iuran BPJS. Bapak sekalian, kita tahu bahwa 6 Mei kemarin Presiden Jokowi menandatangani perubahan kembali kenaikan uang BPJS. Ini menurut kami di SP sangat melukai dan mencederai rasa keadilan kita masyarakat. Bagaimanapun meskipun kita ini di pers, di lembaga pers, tapi kita secara orang per orang, secara individu-individu adalah anggota masyarakat. Ini persoalan serius. Jadi kami melihat ada ketidakkonsistenan kebijakan di tingkat pemerintah yang menurut kami rasanya ini akan menjadi beban tambahan berikutnya. Kami mengkhawatirkan bahwa kebijakan ini dan mungkin nanti barangkali akan ada blunder lagi seperti ini, hanya akan memperkeruh dan barangkali akan menjadi krisis gelombang kedua. Nah, yang ketiga, yang terakhir saya kira yang perlu kami sampaikan, mohon izin Pak Ketua Harian, Pak Januar, rasanya kita juga tetap harus mencari lagi upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar yang tidak pernah berhenti. Nah, mungkin sedikit gambaran usulan saja. Mungkinkah kita, teman-teman media ini membangun sebuah gerakan bersama untuk kalau kita hari ini menayangkan iklan layanan masyarakat,
tadi Bang Rafiq bilang bahwa hari ini semua radio 70% 60% slotnya dari iklan masyarakat dan itu gratis. Bagaimana kalau kita menawarkan kepada industri itu sebuah konsep strategi beriklan di media dengan mungkin dengan kapasitas dan dengan biaya yang relatif lebih terjangkau. Kita semua tahu bahwa hari ini tidak ada yang normal, tidak ada mungkin harga iklan juga rasanya sudah pasti tidak normal. Nah, dulu saya pernah ingat bahwa dalam satu masa krisis, tahun 98 kalau tidak salah, kita di industri media itu sama-sama memasang iklan untuk mendorong agar industri juga tetap beriklan. Bukankah ada satu pepatah klasik mengatakan bahwa di masa krisis apapun, brand harus tetap beriklan. Nah, kalau dimungkinkan, apakah itu keluar dari platform ataupun rencana strategis tim Task Force Keberadaan Medianya Pak Agus Sutibyo atau tidak, kita bisa diskusikan. Saya kira 3 hal itu, dan yang paling akhir sekali lagi adalah semangat kami sama di SPS bersama anggota, kita sulit tetapi kita harus tetap solid supaya krisis ini bisa kita lewati bersama-sama. Terima kasih Bung Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya kira sudah gamblang sekali konteks asbabun nuzul dan isi dari kampanye bersama ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Sungguh pun demikian, jika ada yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan, kami berikan kesempatan kepada teman-teman wartawan untuk mengajukan pertanyaan atau jawaban. Kami persilahkan. Dari Harian Radar Tegal. Silakan. Ya, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Pendek ya Mas ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Salam. Kami di media daerah sangat mendukung inisiasi dari Dewan Pers maupun dari SPS terkait. Nama siapa Mas? Nama? Pak Sehun Mas. Pak Agus. Sehun, oke. Okay. Sangat memberikan apresiasi atas perhatiannya. Kami daerah sudah sangat merasakan benar kondisi ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ini. Beberapa teman kami sudah mulai melakukan langkah-langkah, tetapi yang sangat kami sayangkan di sini, kalau tadi mendorong negara untuk tetap mengalokasikan dana sebenarnya untuk publikasi sehingga menjadi pendidikan bagi masyarakat. Tetapi di beberapa daerah justru saat ini rame-rame mencoba menghilangkan anggaran yang tepat untuk publikasi di media. Mungkin apakah ini oleh daerah lain apa tidak, sehingga ini menjadi satu hal yang harus kita sama, bahwa PES adalah salah satu upaya mendorong satu edukasi masyarakat, yang kedua bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah bahaya pandemi. Tapi kalau saat di tengah kondisi semacam ini, perusahaan PES sedang mengalami kesulitan, tetapi justru pemerintah, terutama pemerintah daerah, melakukan realokasi anggaran publikasi. Bahkan ada yang memotong habis, sehingga rencana kita yang dari awal itu justru sangat terganggu sekali dengan ini. Sehingga sangat sependapat dengan Dewan Pers dan SPS dan teman-teman di PRSNI terkait dengan langkah yang kita gaungkan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Mas Saihun. Baik, ada yang lain? 2 lagi. Silahkan Pak Rahmat Ginanjar. Silahkan. Terima kasih Mas Agus. Saya dari koran daerah juga, namanya Koran Kabar Banten, Grup Pikiran Rakyat Bandung begitu. Kami melihat dan sependapat barusan dengan harian dari Radar Tegal itu ya, bahwa memang koran-koran di daerah itu sangat terpukul begitu. Dan di kita pun memang ada beberapa pemerintah daerah yang masih sebetulnya itu sudah masuk di dalam program kerja kami begitu. Tapi kami agak ada usulan kepada Dewan
Kalau kita melihat dari proposal itu kan mungkin untuk ke pemerintah pusat ya kelihatannya begitu. Padahal mungkin jumlah koran lokal itu lebih banyak ketimbang misalkan koran-koran nasional begitu. Nah oleh karena itu kami juga berharap Dewan Pers juga agak menyorot kepada pemerintah daerah di mana jumlah koran lokal lebih banyak ketimbang koran-koran nasional begitu. Walaupun ini sebetulnya memang untuk semua begitu. Nah yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya ada juga beberapa pemerintah daerah yang tidak mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu, Mas Agus. Di kami misalkan ada beberapa pemerintah daerah, mungkin ada 2 lah, yang masih tetap kebijakannya tidak berubah. Ini saya pikir juga perlu disampaikan kepada pemerintah daerah lain begitu. Tidak harus kemudian dalam rangka COVID begitu, semua direalokasi, bahkan habis-habisan tidak ada begitu. Jadi ini mungkin mudah-mudahan menjadi model, karena saya juga dengar dari Pak Yepi kemarin ada beberapa daerah provinsi yang ternyata atensinya masih cukup begitu. Ini juga mungkin bisa jadi contoh bagi pemerintah daerah lain begitu. Jadi intinya saya berharap juga ada perhatian khusus. Bahkan kalau mungkin si proposal itu di-CC ke pemerintah di daerah, seluruh provinsi, seluruh kabupaten kota begitu, bukan hanya kepada pemerintah pusat begitu. Sehingga kemudian pemerintah daerah bisa mengambil kebijakan secara otonomi berbeda dengan pusat begitu. Saya pikir ini kan sistem pemerintahan kita tidak hanya sekedar kebijakan pusat, ada juga kebijakan daerah yang mungkin akan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Itu Mas Agus dari saya, terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Ginanjar. Silakan, ada lagi? Pak, saya dari Detik izin mau nanya. Silakan. Detik. Oh ya. Saya Rahel dari Detik, Pak. Mau nanya, ini 7 butir rekomendasi atau hari ini yang dikampanyekan itu spesifiknya akan ditujukan ke siapa ya? Apakah ke Menteri Keuangan atau ke Presiden langsung atau ke lembaga-lembaga lain juga? Itu aja. Baik. Satu lagi. Saya Pak dari tagar.id. Siapa, Mas? Vetra Tumanggor dari tagar.id. Oke. Silakan. Saya hanya ingin soal yang BPJS Kesehatan itu mungkin bisa secepatnya itu, karena itu cukup membantu kita yang artinya selama ini kan harus membayar cukup besar juga, lumayan sekitar 5%. Nah, kita cukup terbantu jika ada penundaan, katakanlah sampai 6 bulan ke depan, tapi tetap karyawan kita tetap di-cover gitu. Kita kan takutnya BPJS Kesehatan ini kan nggak bisa telat bayar nih. Kalau sebulan aja nggak bayar, ya nggak ada cover lagi kalau ada karyawan kita yang sakit. Nah ini kan akan sangat berbahaya bagi kelangsungan karyawan kita juga. Kita nggak tahu kan, apalagi masa pandemi sekarang ini rentan semua untuk sakit kan seperti itu. Walau kita tidak ingin ada yang sakit, tapi ya siapa yang tahu gitu. Jadi saya pikir mungkin dari Dewan Pers hal-hal yang bisa lebih cepat semacam BPJS Kesehatan ini bisa ada keputusan lah yang bisa lebih cepat dibanding dengan misalnya insentif bentuk lain mungkin. Saya rasa seperti itu dari tagar.id. Terima kasih. Terima kasih Bung Petra. Baik, saya sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama mempersoalkan bahwa banyak pemerintah daerah yang memotong dana pariwara. Saya kira ini di pusat juga gitu. Yang kedua, apakah skema insentif yang dirumuskan bersama-sama itu hanya untuk pemerintah pusat? Jawabannya tidak, karena di poin pertama kita tegaskan itu pemerintah pusat maupun daerah gitu. Yang kedua, yang ketiga dari Rahel.com akan ditujukan ke siapa, ke menteri siapa. Kemudian yang terakhir, Saudara Petra memohon agar BPJS itu penanganannya disegerakan. Kami undang Pak Kemal, Mas Johar, sama Pak Januar untuk memberikan tanggapan. Mungkin Pak Kemal dulu, Pak. Silakan, Pak. Mas Johar dulu, silakan Mas. Mas Johar. Halo? Mas Johar? Atau Pak Januar dulu, silakan Pak Januar.
Coba mungkin Halo? pertanyaannya tadi diulang lagi, Mas. Jadi pertanyaannya yang pertama bukan pertanyaan tapi memberikan data bahwa pemerintah daerah sudah melakukan pemotongan bahkan penghapusan kerjasama pariwara dengan pers-pers daerah itu. Yang kedua, pertanyaan apakah skema insentif 7 skema insentif yang dirumuskan oleh asosiasi-asosiasi yang didukung Dewan Pers itu hanya akan ditujukan kepada pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah. Yang ketiga, ini aspirasi ini akan dikirimkan kemana, ke kementerian mana itu. Yang keempat adalah harapan agar bahwa BPJS itu atau ditangguhkan atau dibayar oleh negara itu dapat segera dilaksanakan. Itu. Silahkan Pak Dulot, Kemal dulu. Ya, saya Silakan, coba. Pak Kemal. Saya coba menjawab beberapa. Nanti tolong teman-teman juga melengkapinya. Mengenai yang pertama tadi yang kalau di daerah-daerah, pemerintah daerah mulai memangkas atau menghilangkan dana-dana sosialisasi. Nah, ini saya dengar dari rekan kami, Mas Wens dari AMSI, ini sejak beberapa minggu ini beliau dengan pengurus-pengurus AMSI sudah melakukan video conference secara roadshow gitulah ya. Yang terakhir kalau nggak salah ingat, beliau sudah melakukan video conference dengan Gubernur Jawa Timur. Nah, jadi sudah ada upaya-upaya juga dari rekan-rekan asosiasi untuk mencoba berdialog dengan para pimpinan daerah. Nah, nanti mungkin teman dari AMSI juga bisa menjelaskan. Di sini ada Mas Komang juga, atau mungkin nanti kalau Mas Wen sudah bergabung bisa menjelaskan mengenai hal ini. Terus kemudian mengenai 7 poin ini ditujukan ke siapa gitu, Mas ya? Iya. Ya. Jadi 7 poin ini kan memang aspirasi yang kami ajukan kepada pemerintah yang mengelola dana-dana negara gitulah ya. Nah, jadi kita mohon pemerintah yang memang memiliki wewenang di bidang-bidang yang kami ajukan usulannya, ini mudah-mudahan bisa dapat menangkap aspirasi ini supaya aspirasi ini bisa disetujui. Nah, untuk itu memang kami nanti juga akan melakukan approach dengan beberapa menteri untuk melakukan approach yang mudah-mudahan kita juga bisa berdialog mengenai usulan-usulan yang kami sampaikan ini. Menurut saya itu dulu mungkin Mas, mungkin nanti teman-teman lainnya mungkin bisa menambahkan. Terima kasih Pak Kemal. Oke, Mas. Mas Johar. Ya, tadi ada yang bertanya tentang itu manfaat. Ini sebenarnya sudah kami pikirkan ketika meminta penangguhan kewajiban poin kelima itu mendorong negara menangguhkan kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan selama masa pandemi COVID-19 tanpa mengurangi manfaat yang seharusnya diperoleh karyawan. Nah, itu eksplisit sekali. Kami sudah berpikir ke arah situ. Jangan-jangan nanti kalau minta penangguhan, terus itunya juga manfaatnya juga ditangguhkan. Kasihan sekali nih nanti untuk teman-teman karyawan pers yang sudah selama ini sudah ibaratnya sudah mencicil kewajiban mereka. Juga untuk menanggung itu berarti menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar BPJS itu artinya ya tetap harus manfaatnya harus tetap diberikan. Minta pemerintah atau mendorong pemerintah untuk menanggungnya. Jadi dengan demikian ini sekaligus untuk menepis kekhawatiran Mas yang dari mana tadi bahwa urusan BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan ini insya Allah tetap manfaatnya harus
diberikan meskipun saat ini karena krisis yang sangat berat ini, perusahaan pers maupun karyawan perusahaan pers untuk sementara tidak membayarnya terlebih dahulu. Saya kira itu Mas Agus yang bisa saya tambahkan, dan ini semuanya sudah termaktub di sini. Terima kasih Mas Johar. Pak Yanuar, ada tambahan, Pak? Halo, Pak Yanuar. Pak Yanuar. Sebelum Pak Yanuar merespon, jadi saya mau tegaskan lagi teman-teman. Jadi aspirasi yang kita rumuskan hari ini itu pertama nanti akan kita press release-nya akan kami sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan disebarluaskan dan kita berharap kampanye bersama ini tidak hanya hari ini, bisa berlanjut paling enggak dalam waktu 1 minggu gitu. Dan paralel dengan itu, tim kita ini, tim bersama ini, itu akan seperti yang dikatakan Pak Kemal tadi, akan mencoba sesegera mungkin melakukan pendekatan audiensi dengan kementerian-kementerian terkait, misalnya Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri Sosial, dan jika perlu ya mungkin dengan Wapres atau dengan kementerian gitu. Jadi selain kampanye ini, kita juga akan melakukan proses pendekatan lobbying untuk memperjuangkan aspirasi ini, dan juga tidak tutup kemungkinan kalau teman-teman berdialog dengan gubernur atau semacamnya, nanti dari sebagian dari kami barangkali bisa juga ikut membantu gitu. Sejauh prinsip-prinsipnya sama dan posisinya sama. Pak Yanuar? Ya, saya hanya menambahkan saja tentang realokasi anggaran tadi dari pemerintah daerah. Jadi teman-teman SPS di cabang ini memang sudah ada yang berinisiatif sendiri, Mas Agus. Seperti Sumatera Utara dan Riau itu sudah langsung ketemu dengan gubernurnya langsung. Dan gubernurnya menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada relokasi untuk sosialisasi ke industri pers ini. Mereka tetap seperti biasa berjalan. Dan ini mudah-mudahan juga saya sih mencontoh teman-teman AMSI juga, mungkin saya akan dorong teman-teman SPS cabang yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Dengan dialog ini dan melalui dialog-dialog tersebut. Itu diharapkan nanti dari Mas Agus, dari Dewan Pers juga hadir, itu yang memang kita harapkan juga nanti. Kita rencanakan nanti saya dorong untuk SPS cabang yang lainnya. Tapi alhamdulillah yang selama ini sih ada yang masih berjalan normal, ada yang memang sudah mengurangi, bahkan ada yang bisa menyetop. Yang ini yang memang kita masih perlu kebersamaan kita untuk menggerakkan lagi gerakan kita sama-sama nanti. Itu mungkin Mas Agus tambahannya. Terima kasih Pak Yanuar. Masih ada waktu kira-kira 10 menit. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain. Mas Arief dari Cirebon, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Pak. Silakan. Pendek ya Mas ya? Ya, siap. Terima kasih. Mohon izin Pak Yanuar, itu guru saya. Saya di Cirebon Pak. Cirebon bagus. Dulu saya di Kabar Cirebon. Begini, kondisi terkait dengan COVID-19 itu memang sangat luar biasa. Hampir semua media, termasuk di Cirebon, itu kondisinya banyak yang sudah nggak kuat sebenarnya. Artinya, saya terima kasih kepada teman-teman pusat, Dewan Pers, kemudian semua jajaran untuk memberikan perhatiannya. Betul, di daerah itu banyak dinas-dinas, banyak pemerintah juga yang kemudian beralasan dengan anggaran COVID, akhirnya memotong anggaran iklannya. Oleh karena itu, kita mendorong bahwa pemerintah daerah harus tetap mengalokasikan gitu untuk sosialisasi ini. Kemudian saya ada ini sedikit bahwa Presiden kita Pak Jokowi itu kemarin sempat berani membela ojek online, kemudian
ini online, tapi kok saya ngelihat belum ada statement yang kemudian membela media gitu tuh. Artinya ini mewakili pemerintah pusat, barangkali ketika sudah diberikan pemahaman presiden memberikan seperti relaksasi ke masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan mengikuti gitu Pak Agus. Itu satu. Yang kemudian satu lagi, tolong laksanakan video conference dengan instansi terkait seperti kementerian, kemudian sehingga mereka tahu kondisi di daerah, kondisi di media-media yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih, mungkin itu saja Pak Agus atas kesempatannya. Terima kasih Mas Arif. Ada lagi yang lain? Ini saya lihat ada senior saya, Bang Khairul Jasmin. Mohon pendapatnya, Bang Khairul. Ayo, udah KJ. Bang KJ. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kondisi pers di daerah memang sudah Senin Kamis. Dibeli kertas gaji tak terbayar, dibayar gaji kertas tak terbeli. Dibayar BPJS listrik tak terbayar, dibayar listrik BPJS nunggak. Ini kalau memang serius kita gedor saja, tapi kalau hanya lembut kayak gini tidak akan nyampe nih. Karena pemerintah dari dulu tak pernah mau perhatiin pers. Soal kertas saja udah berkali-kali dibilang ke Menteri Keuangan nggak tembus-tembus. Kemarin dijanjikan Pak Kemal ya, Bu Menkeu apa yang dijanjikan pajak. Ya. Sekarang kalau kita fokus pada kertas, listrik, dan BPJS, 3 itu saja selesai, udahlah. Yang lain tidak usah dia bantu. Tapi itu betul-betul dia bantu. Kalau kawan-kawan di daerah tadi advertorialnya dipotong apanya, memang sudah mati, tidak ada lagi, bensinnya sudah nggak ada di daerah. Ini tinggal nunggu waktu mati. Jadi Dewan Pers setelah ini akan mengumumkan sudah 16 surat kabar tutup di Indonesia, besoknya 17, besoknya 25, itu saja. Karena uang memang sudah tidak ada lagi di daerah, Mas Agus. Kemana mau dihadapkan nasib koran daerah ini? Ya ke Dewan Pers ini, ke asosiasi-asosiasi. Jadi sesudah Lebaran lah paling lambat, tolong diperjuangkan bahwa kita berjuang bersama-sama, saya kira itu hasilnya akan maksimal. Ya Pak Kemal. Ya, betul dah. Itu saja Mas Agus. Tadi BPJS, kertas satu lagi apa? Listrik. Listrik. BPJS, kertas, listrik. Baik, terima kasih. Kalau jadi, pajak sih nggak besar, kalau koran nggak besar. Betul. Kalau pajak boleh juga lah. Asal yang berhubungan dengan pemerintah tangguhkan saja dulu, kalau dia mau. Kalau enggak ya sudahlah, kita matilah kita bersama. Ya Pak Firdaus. Terima kasih Bang Kaji. Bang Kaji bilang kita ini kurang keras ini, kita baru halus ini. Nah ini ya, kurang. Kalau senior udah bilang begitu, berarti ya kita harus dengarkan itu. Gitu. Baik, di penghujung pertemuan ini saya persilahkan Kang Mirza Julhadi, Sekjen PWI, untuk memberikan tanggapan sebagai bagian dari task ini. Kemudian barangkali nanti saya juga mengundang Mbak Nino Pambudi untuk memberikan juga tanggapan. Silakan, Kang Mirza. Belum kedengaran, Kang Mirza? Wah. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Salam. Jadi kami dari PWI dari awalnya memang mendukung, memang ini lebih stressingnya kepada perusahaan ya. Sebenarnya apakah itu cetak TV online atau ini, tapi efek daripada itu kan tentunya kepada kami para pekerjanya. Jadi memang kami dari awal sudah mendukung, dan PWI secara organisasi pun telah melaksanakan koordinasi dengan ketua-ketua di daerah-daerah. Dan tadi seperti Pak Januar bilang, itu di Sumatera Utara dan Riau itu SPS dengan PWI itu Pak Januar.
bekerja sama langsung bertemu dengan gubernur, dan saya dengar Jawa Timur dan Jawa Barat juga akan melakukan hal yang sama, melakukan pendekatan kepada pemegang otonomi di daerah, yaitu gubernur, karena memang di beberapa daerah masalah ini sudah sangat riskan, dan beberapa daerah juga sudah mengalihkan anggarannya untuk pembelian APD dan lain-lain lah. Ini memang tidak bisa dipungkiri satu hal yang lebih prioritas mungkin, jadi memang lebih menyulitkan. Jadi kalau kami boleh usul, Mas Agus, ada tekanan yang lebih besar dalam tanda kutip kepada pimpinan-pimpinan di daerah, apakah itu imbauan yang memang kekuasaan anggaran ada di mereka, atau memang anggaran pusat langsung masuk ke daerah-daerah untuk memberi iklan sosialisasi atau apapun lah bentuknya. Nah, itu mungkin bisa salah satu jalan keluar. Kami sudah mengumpulkan pendapat-pendapat dari 34 ketua provinsi, 28 mengatakan sudah ripuh. Maksudnya sudah agak kepayahan, longleng lah. Kecuali Jawa. Jawa belum ada yang mengatakan, begitu pula Sumatera. Nah, kemarin Sumut ada melakukan suatu terobosan dan sudah bertemu dan gubernur sudah menjanjikan, begitu pula Riau. Kemungkinan beberapa kawan akan mengikuti. Yang saya dengar Jawa Timur dan Jawa Barat akan mengikuti. Itu berbicara dengan pimpinannya. Hanya mungkin permintaan kami, Pak Agus, kenapa kami dukung ini sepenuhnya, tadi itu seperti Pak KJ bilang, bersama mungkin akan lebih kuat menekannya, dan yang kedua, ketika pusat lebih menghimbau ke daerah atau dalam bentuk anggaran ataupun dalam bentuk apapun, mereka masih bisa melakukan tanda kutip tekanan ke daerah. Nah, ini mungkin bisa lebih menyegarkan untuk daerah, karena anggaran mereka juga sudah terbatas, sudah diketok DPRD dan lain-lain alasannya. Itu Mas Agus dari kami. Jadi kami dukung penuh, karena memang efeknya dari ini adalah para pekerja bisa terus bekerja, bisa terus menjalankan profesinya, terus tetap mengabarkan hal-hal yang positif maupun hal-hal yang faktual kepada publik. Terima kasih Mas Agus waktunya. Terima kasih Kang Mirja. Jadi kalau untuk melakukan pendekatan ataupun lobby kepada gubernur, kayaknya ini SPS, Forum Pemret sama PWI perlu melobi Kemendagri nih kayaknya ini untuk ini. Nanti kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kami undang Mbak Ninu Pambudi untuk memberikan tanggapan. Nanti yang terakhir mohon disiap-siap Mas Azul untuk memberikan catatan penutup dari Dewan Pers. Silakan Mbak Ninu. Ya baik, terima kasih saya sudah diundang di diskusi ini walaupun saya bukan anggota Dewan Pers gitu ya. Tapi mungkin saya akan bicara dari pengalaman sebagai pekerja pers begitu. Jadi memang kalau dari sisi perusahaan media gitu, efisiensi itu memang sudah dilakukan dengan sangat keras ya melalui berbagai cara gitu. Tetapi memang itu saja tidak cukup, karena apapun juga memang karena Kompas ini adalah media cetak dan sekarang sedang masuk mulai mengembangkan juga digitalnya. Nah ini kertas ini memang menjadi salah satu komponen biaya yang cukup berat. Jadi kalau tadi diusulkan untuk ada di dalam 7 usulan itu ada pengurangan pajak untuk kertas, itu saya rasa akan sangat baik begitu ya. Dan juga saya setuju sekali dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya bahwa ini bukan uang pemerintah tetapi uang negara dan harus kita kembalikan sebagai media itu harus dikembalikan ke masyarakat gitu, karena ini kan uang masyarakat dikelola oleh pemerintah, kemudian harus kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk berita yang berkualitas, berita yang baik, yang akurat dan seterusnya. Nah, untuk bisa memproduksi atau menghasilkan berita-berita yang berkualitas itu tentu saja memerlukan wartawan yang baik gitu ya. Dan biaya operasional, dan itu tidak cukup. Tadi juga sudah disebut bahwa media itu adalah bagian dari ekosistem suatu negara, bahkan salah satu dari tiang demokrasi. Jadi kalau medianya tidak kuat, medianya tidak baik, demokrasi itu akan pincang gitu. Nah, barangkali tadi sudah disebut, saya tidak
karena saya agak terlambat masuk karena awalnya memang tadi sempat terkunci ruang diskusi ini. Yang saya tahu bantuan untuk media ini bukan hanya dilakukan atau dimintakan dari Indonesia, media Indonesia. Kalau yang saya baca-baca di Uni Eropa itu justru bahkan dari parlemennya yang mengusulkan gitu ya. Jadi parlemennya sendiri demi untuk menjaga pers yang sehat, mereka justru ada komisi kebudayaannya gitu di bawah parlemen itu mengusulkan kepada parlemen untuk dibantu diberikan insentif kepada media. Ada syarat-syaratnya tentu saja bagaimana dana itu bisa diberikan. Salah satunya adalah memberitakan berita mengenai COVID dengan akurat begitu ya. Tapi artinya itu Uni Eropa. Kemudian saya rasa juga Dewan Pers juga membuat kajian. Setahu saya Mas Agus Sudibyo juga menyebut ada Inggris kalau saya nggak salah dan pasti beberapa negara lain. Jadi hal ini bukan sesuatu yang khas Indonesia dan bukan khas media Indonesia, pers Indonesia. Saya rasa concern bahwa media ini harus menjadi tiang yang demokrasi yang kuat itu adalah concern di banyak negara dan justru malah datangnya dari tidak selalu harus dari media itu sendiri karena pemegang kepentingan lain di negara itu melihat bahwa media ini harus kuat. Jadi saya rasa itu hal yang perlu dicatat juga untuk kita semua ketika mengajukan permintaan ini nanti ke pemerintah. Jadi bukan tadi katanya bukan menggadaikan independensi kita, bukan meminta-minta lah kira-kira begitu ya, bukan itu. Dan satu hal juga kalau nanti barangkali mau diajukan lagi mau diajukan bukan hanya kepada pemerintah, barangkali kita juga bisa melalui DPR ya, karena apapun juga DPR kan memiliki fungsi anggaran. DPR kalau di pusat, DPRD barangkali di daerah teman-teman barangkali juga bisa masuk melalui DPRD. Saya rasa itu saja tanggapan saya. Terima kasih Mas Agus. Terima kasih Mbak Nino. Sebelum Mas Azul memberikan catatan penutup. Jadi kalau iklan layanan masyarakat yang hari ini kita sudah muat bersama-sama itu kan ada kalimat yang mengatakan menjaga ekosistem pers adalah sebuah investasi jangka panjang. Itu kan sebuah penegasan bahwa Indonesia ini negara maupun masyarakat membutuhkan pers profesional itu bukan hanya pada saat krisis ini, tapi juga pada situasi normal baru setelah krisis ini berlalu nanti. Jadi kalau gara-gara krisis ini media profesional berguguran, nanti bagaimana demokrasi kita setelah krisis nanti? Gitu. Bagaimana posisi sebagai ruang publik media sebagai kekuatan keempat setelah krisis ini berlalu? Gitu. Karena pers yang bebas, yang profesional itu dibutuhkan dalam situasi apapun untuk menjadi ruang publik, menjadi sparring partner dari pemerintah dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Oke, Bang Azul, silahkan. Apa masih bergabung, Bang Azul? Yuk. Ya, silakan. Ya, saya kira saya tak mau menyimpulkan atau mengulang lagi semua penjelasan sudah sangat clear, Mas Agus dan Mbak Nino terakhir saya kira menutup dengan sangat baik seluruh pembicaraan kita. Intinya adalah sekali lagi ini bukan upaya untuk meminta-minta, tapi ini adalah upaya untuk memperkuat pers dalam konteks demokrasi dan kontrol. Karenanya tidak ada alasan jika insentif ini diberikan maka pers menjadi lunak, pers menjadi malah bermalas-malasan. Justru ini yang untuk menjadi pecut buat kita semua supaya bekerja lebih keras. Selanjutnya saya kira tadi sudah ada beberapa gagasan untuk bertemu dengan menteri, bertemu dengan kepala daerah, supaya ide yang kita sampaikan hari ini bisa tersosialisasi dengan baik. Tentu saja kita semua terbuka, ada WhatsApp group yang dikelola oleh Dewan Pers, dalam hal ini diwakili oleh Mas Agus dan saya di Media Sustainability, kepada yang ingin saran dan sebagainya, saya kira bisa dilanjutkan di sana dan dikoordinasikan di sana. Dewan Pers mendukung dan sangat apresiat terhadap keterlibatan dari teman-teman semua untuk kepentingan kita bersama, kepentingan media di Indonesia dan kepentingan demokrasi. Terima kasih.
Terima kasih Bung Azul. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum selesai saya ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, kampanye bersama ini akan dilanjutkan. Jadi bukan hanya hari ini, bisa 5 hari, seminggu atau lebih dari itu. Jadi mohon mudah-mudahan masih ada ruang untuk iklan sama, dan juga mudah-mudahan diskusi kita hari ini, juga rilis hari ini, itu juga bisa ditayangkan besok dan selanjutnya. Yang berikutnya, kita akan melakukan langkah-langkah politis, dalam tanda kutip, yaitu melakukan pendekatan ke Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Koperasi, Menteri Sosial, DPR, mungkin juga Depdagri, dan juga pemerintah-pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi kita bersama ini. Sekali lagi, ini aspirasi di tingkat nasional maupun di tingkat daerah gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan forum seperti ini nanti bisa kita lanjutkan apakah minggu depan atau 2 minggu lagi untuk mengupdate perkembangan terkini dan untuk memperkuat komitmen kita. Tadi Bang Khairul Jasmin sudah menegaskan kita harus lebih kuat, lebih kencang dalam memperjuangkan aspirasi ini. Atas nama Dewan Pers dan teman-teman asosiasi yang bergabung dalam Task Force Media Sustainability, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kerjasama kita ini berlanjut di kesempatan yang akan datang. Selamat menikmati, menunggu buka puasa bersama. Mohon menunggu buka bersama, jangan sampai sambil merokok dan minum kopi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Mirza, Terima kasih, Mbak Nino, makasih. Terima kasih, pamit. Semuanya. Terima kasih semuanya. Pak Kemal. Mas Azul. Makasih. Biasa Pak Kemal. Makasih, pamit Mas Agus. Saya udah kirim foto-fotonya itu.